ingin bahwa nanti market cap di 2030 itu bukan cuma tumbuh seperti biasa, tapi bisa berlipat ganda. Anak perusahaan yang dimiliki itu memang bergerak di dalam koridor telekomunikasi, koridor infrastruktur digital. Banyak hal yang kami lakukan di tahun 2025, sehingga memang ada beberapa posisi ya, atau boleh dibilang bagian dari perusahaan itu yang kita tata seperti itu ya. Jadi 2025 itu transformasi engineer-nya kami sebut Telkom 30 karena itu adalah 5 tahun sampai 2030. Ya, yang pilarnya itu adalah salah satunya itu perbaikan operational excellence. Nah, untuk perbaikan operational excellence itu yang dilakukan bukan saja memperbaiki bagaimana kami merunning the business, tapi juga tata kelola organisasi. Jadi governance diperbaiki, kemudian juga culture bekerja diperbaiki, sehingga pada saat kami memulai transformasi itu kami mesti mundur dulu nih, mundur dulu supaya kita bisa tahu bersiap-siap dan melihat apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah dan sebagainya. Memang dari penataan tersebut keluar narasi baru. Narasi baru untuk publik, terutama untuk investor community ya, untuk komunitas investor, narasi bagaimana kedepannya Telkom itu akan dibentuk atau akan ditransformasikan. Nah, narasi itu alhamdulillah di-buy-in oleh investor sehingga mereka mempunyai kepercayaan, Telkom ini dalam rangka perbaikan sehingga kedepannya masa depan akan lebih baik. Nah, apresiasi tadi diterjemahkan dalam harga saham kan? Jadi kan harga saham itu sebenarnya cerminan dari trust ya. Cermin dari kepercayaan investor gitu. Jadi mereka they like the story, they like the narrative gitu ya, sehingga harga saham kami diapresiasi seperti itu. Bu, kalau kita bicara tadi Telkom 2030, apa aja itu visinya, Bu? Ya, jadi kalau Telkom 2030 sebetulnya objektif utamanya adalah bagaimana kami meningkatkan TSR. TSR yang salah satunya tentu diterjemahkan ke dalam market cap. Nah, jadi kami ingin bahwa nanti market cap di 2030 itu bukan cuma tumbuh seperti biasa, tapi bisa berlipat ganda. Jadi dari sisi market cap, kemudian juga dari sisi struktur grup dilakukan perampingan, dilakukan perampingan atau streamlining, karena memang sekarang ini kan Telkom Group ini memiliki anak perusahaan yang lumayan banyak ya. Lebih dari 50 selalu ya. 60 sebenarnya. 60. Lebih dari 60 seperti itu, di mana ada beberapa anak perusahaan yang mungkin sekarang ini bukan di core strength-nya Telkom, sehingga akan dilakukan perampingan supaya memang anak perusahaan yang dimiliki itu memang bergerak di dalam koridor telekomunikasi, koridor infrastruktur digital, seperti itu. Infrastruktur digital itu kuncinya, Bu, ya. Betul, digital infrastruktur itu kuncinya. Jadi kami mengeliminasi hal-hal yang nggak ada hubungannya, yang tidak perlu atau yang nggak create value for the group gitu. Itu yang dilakukan. Kemudian juga kami memperbaiki portfolio management di dalam grup. Jadi meskipun misalnya tadi kami memastikan bahwa itu tuh yang ada di core strength kami, tapi kami juga mesti lihat mana sebenarnya nantinya tuh akan create value yang paling optimum untuk grup. Mainnya di mana aja, bagaimana mengalokasikan kapital supaya tadi TSR-nya itu paling tinggi, supaya sinergi di antara anak perusahaan ini makin besar. Seperti ingin bahwa nanti market cap di 2030 itu bukan cuma tumbuh seperti biasa, tapi bisa berlipat ganda. Anak perusahaan yang dimiliki itu memang bergerak di dalam koridor telekomunikasi, koridor infrastruktur digital. Banyak hal yang kami lakukan di tahun 2025, sehingga memang ada beberapa posisi ya, atau boleh dibilang bagian dari perusahaan itu yang kita tata
seperti itu ya. Jadi 2025 itu transformasi journey-nya kami sebut Telkom 30 karena itu adalah 5 tahun sampai 2030. Ya, yang pilarnya itu adalah salah satunya itu perbaikan operational excellence. Nah, untuk perbaikan operational excellence itu yang dilakukan bukan saja memperbaiki bagaimana kami merunning the business, tapi juga tata kelola organisasi. Jadi governance diperbaiki, kemudian juga culture bekerja diperbaiki, sehingga pada saat kami memulai transformasi itu kami mesti mundur dulu nih, mundur dulu supaya kita bisa tahu bersiap-siap dan melihat apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah dan sebagainya. Memang dari penataan tersebut keluar narasi baru. Narasi baru untuk publik, terutama untuk investor community ya, untuk komunitas investor, narasi bagaimana kedepannya Telkom itu akan dibentuk atau akan ditransformasikan. Nah, narasi itu alhamdulillah di-buy-in oleh investor sehingga mereka mempunyai kepercayaan, Telkom ini dalam rangka perbaikan sehingga kedepannya masa depan akan lebih baik. Nah, apresiasi tadi diterjemahkan dalam harga saham kan. Jadi kan harga saham itu sebenarnya cerminan dari trust ya. Cerminan dari kepercayaan investor optimisme gitu. Investor. Jadi mereka they like the story, they like the narrative gitu ya, sehingga harga saham kami diapresiasi seperti itu. Bu, kalau kita bicara tadi Telkom 2030, apa aja itu visinya, Bu? Ya, jadi kalau Telkom 2030 sebetulnya objektif utamanya adalah bagaimana kami meningkatkan TSR. TSR yang salah satunya tentu diterjemahkan ke dalam market cap. Nah, jadi kami ingin bahwa nanti market cap di 2030 itu bukan cuma tumbuh seperti biasa, tapi bisa berlipat ganda. Jadi dari sisi market cap, kemudian juga dari sisi struktur grup dilakukan perampingan, perampingan atau streamlining, karena memang sekarang ini kan Telkom Group ini memiliki anak perusahaan yang lumayan banyak ya. Lebih dari 50 selalu ya. 60 sebenarnya. 60. Lebih dari 60 seperti itu, di mana ada beberapa anak perusahaan yang mungkin sekarang ini bukan di core strength-nya Telkom, sehingga akan dilakukan perampingan supaya memang anak perusahaan yang dimiliki itu memang bergerak di dalam koridor telekomunikasi, koridor infrastruktur digital, seperti itu. Infrastruktur digital itu kuncinya, Bu ya. Betul, digital infrastruktur itu kuncinya. Jadi kami mengeliminasi hal-hal yang nggak ada hubungannya, yang tidak perlu atau yang nggak create value for the group gitu. Itu yang dilakukan. Kemudian juga kami memperbaiki portfolio management di dalam grup. Jadi meskipun misalnya tadi kami memastikan bahwa itu tuh yang ada di core strength kami, tapi kami juga mesti lihat mana sebenarnya nantinya tuh akan create value yang paling optimum untuk grup. Mainnya di mana aja, bagaimana mengalokasikan kapital supaya tadi TSR-nya itu paling tinggi, supaya sinergi di antara anak perusahaan ini makin besar.